Kira-kira ini apa ya? Seekor kuda, seekor gorila, atau zebra, atau gabungan semuanya? Ini adalah Chalicotherium, dan ia hidup di wilayah Eurasia dan Afrika pada zaman Miocene. Periode ketika evolusi menciptakan makhluk yang paling aneh dan surrealis. Berkat fisiknya yang tidak biasa, hewan ini hanya membutuhkan satu kait kanan yang kuat untuk merobohkan pemangsa. Dan itu bukan satu-satunya keeksentrikan dengan kekuatan super unik yang ada jauh sebelum kita. Dalam video ini, saya akan memberitahu Anda makhluk apa yang bisa menembus penghalang suara, siapa yang memiliki jenis mulut penyedot debu, siapa yang bisa bergerak terbalik, dan yang paling penting, ciri-ciri paling luar biasa apa yang dimiliki hewan-hewan yang telah punah. Peringatan spoiler, ada satu makhluk karangan saya di situ. Coba tebak yang mana? Beberapa peninggalan hewan prasejarah sangat tidak biasa sehingga memicu kontroversi sengit di antara ahli paleontologi. Misalnya, Hallucigenia yang hidup di Kanada dan Cina lebih dari 500 juta tahun yang lalu. Lihatlah si cantik ini. Tunggu, sebelah sini. Atau mungkin... Ya, bahkan para ilmuwan meluangkan waktu mereka untuk mencari tahu di mana bagian depan, belakang, bawah, dan atasnya berada. Masalahnya, para sarjana mengira kakinya sebagai tentakel yang tumbuh di tubuh, sementara mereka mengira duri di punggung adalah kakinya. Terlepas dari keterampilan memperdaya para ilmuwan, invertebrata ini disinyalir memiliki susunan gigi yang canggih. Ya, mulut ini bukan milik Demogorgon dari Stranger Things. Ini milik Hallucigenia. Makhluk itu memiliki gigi berbentuk jarum, tidak hanya di mulutnya, tetapi juga di tenggorokannya, sehingga bisa menyedot dan menggiling makanan. Agar Anda berkesempatan tidur nyenyak malam ini, izinkan saya mengklarifikasi satu hal. Binatang ini tidak lebih besar dari kelingking dan tidak dapat menyakiti Anda dengan cara apapun. Sekarang, tantangan rak otak ilmiah diterima oleh Opabinia regalis, seukuran sepotong kapur. Ia hidup di Kolombia dan Kanada saat ini sekitar 500 juta tahun yang lalu. Dan sekali lagi, para ilmuwan tidak dapat langsung mengetahui apa yang ada di dalam makhluk ini. Ternyata ia berenang terbalik dan kelima matanya terletak di bagian belakang kepalanya. Terlebih lagi, para peneliti dibingungkan oleh ekor Diplodocus yang hidup di Colorado. Apa ini? Cambuk untuk menunggang kuda prasejarah. Ekornya panjangnya 14 meter, yaitu kira-kira 7 orang, seperti Michael Jordan. Para ilmuwan berpendapat bahwa Diplodocus dapat memecahkan penghalang suara ketika mengayunkan ekornya maju mundur dengan kecepatan tinggi. Pukulan supersonik ini membantu hewan itu melindungi diri dari serangan pemangsa. Metode pertahanan diri yang cukup nyaman, bukan? Ada juga makhluk dengan ciri khusus yang merasa aman karena diwarisi oleh keturunan modern mereka. Sekilas, Onelas castylostomidae dari Kepulauan Aleutian adalah kuda Nil biasa di zaman kita. Jadi apa istimewanya? Mulutnya. Hewan modern yang diturunkan dari genus ini juga memiliki moncong yang cukup menakutkan. Tapi binatang purba itu bisa menyatukan rahangnya dan menyedot tanaman sambil meringankan seluruh proses dengan otot-ototnya yang kuat. Dengan kata lain, itu adalah kuda Nil prasejarah yang memiliki penyedot debu, bukan mulut. Ular modern juga dapat meningkatkan teknik konsumsi makanan mereka. Tapi untuk itu, mereka perlu kaki seperti yang pernah dimiliki Tetrapodopis amplectus dari Brazil. Ia hidup 110 juta tahun yang lalu dan kakinya sangat kecil. Panjangnya hanya 1 cm, kira-kira seukuran penjepit kertas biasa. Mereka membantu ular menangkap mangsanya lebih baik. Misalnya, burung kecil. Pada gilirannya, hewan berbulu membela diri dari pemangsa semacam itu dengan menggunakan gada di sayapnya. Atau setidaknya sesuatu seperti ini ditemukan di tubuh soliter Rodriguez dari Pulau Rodriguez. Burung ini adalah kerabat dodo yang punah pada abad ke-18. Ini juga tidak bisa terbang dan seukuran angsa. Tulang rawan bulat tebal yang tampak seperti gada terletak di sayapnya dan membantunya mempertahankan diri. Meskipun ukurannya tidak lebih besar dari pusar manusia, bola-bola itu membiarkan burung-burung mematahkan tulang penyerangnya. Namun beberapa hewan prasejarah dilahirkan dengan karakteristik khusus yang agak merepotkan daripada membantu. Gangguan semacam itu seperti apa?
Misalnya, satu spesies dinosaurus cukup disayangkan memiliki tangan yang pendek, tapi saya tidak berbicara tentang Tyrannosaurus. Maksud saya, Carnotaurus yang menduduki wilayah Argentina modern. Kaki depan T-Rex cukup kuat sehingga mampu berpegangan pada lawan saat bertarung dengannya. Adapun Carnotaurus, tangannya tidak lebih panjang dari anak berusia 10 tahun. Ini tidak bisa digunakan sama sekali. Masih belum jelas mengapa evolusi begitu kejam terhadap Carnotaurus. Jika ia hidup saat ini, seekor Carnotaurus setidaknya bisa naik sepeda dan berteriak, "Lihat ma, nggak ada tangan." Sekarang, koper Meksiko ini, Ceratogales, memiliki satu set lengkap anggota badan yang tepat dan bahkan bonus kecil di atas itu. Dan itu adalah tanduknya. Anda mungkin berpikir ia menggunakannya untuk menggali, tetapi tidak. Tanduk ditempatkan pada sudut yang membuat mereka hampir tidak cocok untuk tugas seperti itu. Kemungkinan besar, semua yang mereka lakukan menyebabkan migrain. Itulah sebabnya Gopher modern melepaskan penutup kepala yang tidak nyaman ini. Dan sekarang saya ingin Anda memperhatikan Dreadnoughtus. Ini adalah hewan darat paling raksasa yang pernah ada dan hidup di Argentina 86 juta tahun yang lalu. Dinosaurus ini tingginya 26 meter. Ini sedikit lebih pendek dari dua buah Hollywood sign yang ditempatkan di atas satu sama lain. Dreadnoughtus memiliki berat 65.000 kg dan itu lebih dari 7 ekor Tyrannosaurus. Coba tebak, masalah seperti apa yang bisa dialami makhluk seperti ini? Ia sangat besar sehingga menemukan cukup makanan untuk dimakan sendiri cukup menantang. Menjadi yang paling hebat tidak akan bisa. Anda harus menjadi yang paling ganas seperti para preman ini. Menyangkut hewan punah terkuat, binatang pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Tyrannosaurus yang banyak kita bicarakan dewasa ini. Dan kita telah menghancurkan mitos bahwa dinosaurus dari Amerika Utara ini punya tangan terpendek. Mari beralih ke teori bahwa Tyrannosaurus hanya bisa melihat benda bergerak. Itu juga bohong. Sebenarnya, T-Rex memiliki salah satu penglihatan terbaik dari semua binatang. Hari ini kita berpendapat bahwa mata paling tajam milik elang karena mereka dapat melihat sesuatu 3,6 kali lebih baik dari manusia. Pada saat yang sama, penglihatan T-Rex tidak kurang dari 13 kali lebih baik dari kita. Kita dapat melihat objek yang terletak 1,6 km jauhnya, tetapi T-Rex dapat dengan mudah melihatnya meskipun jaraknya 6 km. Bahkan, ia bisa ikut tur Hillwood Estate, melongok keluar jendela dan melihat apa yang mereka lakukan di Gedung Putih. Tetapi meski memiliki penglihatan yang tajam seperti itu, dinosaurus ini tidak akan melihat Enigma broma, gurita raksasa prasejarah yang dapat ditemukan di Samudra Pasifik. Sama seperti keturunannya, ia bisa dengan terampil menyamarkan dirinya. Selain itu, ada benjolan kecil di kepala yang menyerupai tanduk. Diragukan bahwa ia menggunakan itu sebagai alat pertahanan. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah menggelitik perut hiu. Mungkin tanduknya membantu gurita membalik batu saat mencari ikan. Bagian yang paling menarik adalah bahwa Enigma broma bisa menjadi kerabat dari hewan yang sudah Anda kenal, Hallucigenia. Gigi mereka terlihat sangat mirip beberapa baris jarum tajam. Tapi kali ini saya khawatir saya tidak bisa membuat Anda tenang karena tidak seperti Hallucigenia kecil yang tidak berbahaya. Enigma broma panjangnya 11 meter. Ini seperti 2,7 ekor jerapah. Anda akan melihatnya di mimpi buruk Anda berikutnya. Baiklah, tidak perlu panik. Di geng prasejarah ini ada raksasa yang bisa mengalahkan Venom bawah laut ini. Dan itu adalah Mosasaurus, pemangsa perkasa yang hidup di perairan Eropa dan Amerika Utara 70 juta tahun yang lalu. Panjangnya bisa mencapai 17 meter, yaitu kira-kira 2 bus London. Faktanya itu adalah makhluk laut paling berbahaya sepanjang periode Cretaceous. Ini tampak seperti buaya raksasa dengan sirip yang membantunya bergerak di bawah air. Dalam hal ini, ya bisalah kita bilang, alhamdulillah punah. Nah, sudah waktunya mencari tahu hewan purba mana yang memiliki fitur aneh yang tidak lebih dari isapan jempol dari imajinasi saya. Gopher bertanduk, burung dengan gada, atau mungkin dinosaurus raksasa yang bisa menghancurkan salah satu huruf Hollywood sign dalam satu langkah. Mungkin punya ide lain? Bagikan ide Anda di komentar.